Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Kamu guru atau pendidik perempuan? Mari sama-sama hijrah, mengikuti langkah-langkah sosok mulia yang cantik, cerdas, bijaksana, dan sosok ibu guru terviral sepanjang abad. Yaitu siapa lagi kalau bukan Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu. Untuk video kedua kali ini kita dengan tema mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan ibadah dan ketenangan hati supaya kita menjadi diri yang pribadi yang bahagia tanpa ada stres di dalam kehidupan ini sebagai guru dan sebagai seorang perempuan yang kalau yang sudah menikah pasti sebagai seorang istri dan sebagai seorang umuh dan sebagai seorang ibunda yang memiliki anak-anak yang belum menikah, mungkin di rumah sebagai anak, bagaimana menyikapinya itu kita bisa mencontoh dari Ummu Aisyah. Oke, yang tema yang A yaitu mendekati diri pada Allah dengan cara, ya, kita sebagai umat Islam yaitu lebih membangun hubungan. Yang pertama, membangun hubungan yang mendalam dan tulus dengan Sang Pencipta. Saya pernah menonton video dari Adi Hidayat. Kalau mau sukses di dunia, kita itu harus lebih kencang mintanya sama Sang Pencipta, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan segala sesuatu yang kita lakukan itu semua karena Allah Ta'ala. Ya, yang pertama, sholat yang khusyuk. Sholat adalah tiang agama, ya, agama kita dan dialog langsung antara hamba dengan Rabb-nya. Melaksanakan dengan khusyuk yaitu hadirkan hati dan pikiran dapat memperkuatkan iman kita. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2, sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Teman-teman semuanya, mungkin kalau sholat yang khusyuk ini sangat sulit, ya. Saya juga masih belajar, ya teman-teman, bagaimana bisa sholat khusyuk itu dengan baik. Saya pernah juga nonton video dari Adi Hidayat, ya, Ustadz Adi Hidayat, yang mana kalau kita ingin mau sholat kita khusyuk, kita itu harus, ya, membaca, tahu artinya. Jadi kalau kemarin saya dulu ambil tuntunan sholat, ya, saya ambil tuntunan sholat, kemudian saya baca. Setelah saya baca, oh ini baru kita bisa, di tempat-tempat yang kita seharusnya minta, bisalah kita meminta sama Allah, minta proposal apa aja yang ingin kita ditingkatkan, seperti itu teman-teman. Yang kedua, membaca dan merenungi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi petunjuk hidup. Membaca setiap hari, bahkan satu ayat, merenungi maknanya akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Salah satu ulama besar, Imam An-Nawawi, menekankan pentingnya interaksi dengan Al-Quran. Jadi teman-teman, bacalah Al-Quran, ya, perlahan lah, dari mulai sekarang kita pinomat satu ain satu hari beserta artinya. Pinomat satu ain beserta artinya. Yang ketiga, memperbanyak zikir. Mengingat Allah adalah kunci ketenangan hati. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikir bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, seperti mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Perbanyak teman-teman, semoga kita dikuatkan dengan terus berbuat kebaikan dan hati kita akan selalu berada bersama Allah. Yang keempat, sedekah dan berbagi. Berbagi rezeki dengan sesama adalah ibadah sosial yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda,
Sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Amalan ini tidak dapat membersihkan harta teman-teman, hanya membersihkan, tapi bisa membersihkan hati dan menumbuhkan rasa syukur. Ya, sedikit ya, 1000 satu koin ya, setiap pagi kalau saya apa namanya, sedekahnya setiap pagi itu satu koin di subuh. Mungkin sebesar itulah yang saya mampu teman-teman. Itu project yang bisa kita lakukan di hari kedua ini teman-teman, untuk meningkatkan diri menjadi lebih dekat lagi kepada Allah. Dan saya ini sambil saya berbagi kepada teman-teman dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik ya. Saya sudah lama mempelajari dengan hidup ini tanpa ada stres, bahagia, nyaman. Namun sempat beberapa kali mental saya mood swing. Namun di bulan ini saya berusaha bagaimana saya bisa menjadi pribadi seperti apa yang bahan bisa jadi naik turun, tapi tetap kembali lagi clustering, memisah-misah barang dan membuang barang-barang yang tidak penting. Ada pakaian, ada buku, ada kerajinan saya di mungkin teman-teman bisa melihat ini sebenarnya di YouTube yang saya upload di sini. Ini sebenarnya dari hobi saya. Jadi itu saya perbaiki lagi, saya rapikan supaya mungkin bisa kedepannya bisa menjadi tempat yang nyaman kembali. Oke, untuk biar tidak stres ya, untuk mengurangi stres dalam kehidupan, mungkin kita dengan berusaha ya mengklasifikasikan barang-barang kita yang nampaknya banyak sekali, itu kita rapikan. Kenapa? Karena kadang kita sebagai guru itu pulang sekolah, misalnya kayak saya sendiri, saya pulang sekolah dari sekolah jam 2, dalam perjalanan 2 jam, sampai rumah jam 4, jam 4, kadang sampai jam 5 karena nunggu siswa keluar dan lainnya, sampai rumah jam 5. Jam 5 sampai rumah, udah rumahnya berantakan dan nggak karuan gitu kan. Jadi kita, aduh bagaimana caranya supaya aku tuh kalau pulang itu rumahnya nggak terlalu berantakan. Jadi aku sering kali jadi mulai sekarang aku mengklasifikasi lah barang-barang yang mana ya, ada 3 item. Yang pertama simpan, barang yang masih saya gunakan dan bermanfaat. Yang kedua donasi atau jual, barang yang layak pakai tapi tidak saya butuhkan. Yang ketiga ya, buang barang yang rusak dan tidak bisa diperbaiki. Tadi saya barang buang ada berapa goni, 3 goni, 4 goni. Kemudian donasi atau jual itu ada banyak juga, ada ini dilihat, boleh teman lihat. Kemudian saya chat juga ke kakak saya, mana tahu butuh, dan ada wali murid saya yang saya chat juga, ini di video di atas saya chat, mau nggak barang jilbab, ada beberapa jilbab yang layak mungkin bagi saya untuk digunakan.
Yang kedua, ya, terapkan prinsip apakah ini bermanfaat. Ya teman-teman, Rasulullah SAW menekankan pentingnya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ini bisa diterapkan pada barang-barang di sekitar kita. Tanyakan pada diri sendiri, apakah barang ini masih memberikan nilai atau manfaat pada hidup saya? Yang ketiga, memperhatikan nilai guna, bukan hanya nilai sentimental. Konsep ini dipopulerkan oleh Marie Kondo, penulis buku The Life Change Magic of Tidy Up. Ia mengajar kita untuk memilih barang berdasarkan apakah barang tersebut memicu kebahagiaan atau memiliki fungsi yang jelas. Jadi bisa teman-teman bisa memicu kebahagiaan atau memiliki fungsi yang jelas. Jadi kalau kadang kita mau membuang barang-barang yang sering dipakai gitu, yang sudah tidak terpakai tapi kita simpan, itu kadang kita ada historinya memicu kebahagiaan. Oh misalnya tas ini dikasih loh sama orang, padahal ini udah jarang saya pakai, misalnya ya, udah jarang saya pakai. Itu kan sebenarnya udah bisa dibuang, tapi kadang kita masih ragu antara kita simpan atau tidak. Jadi teman-teman, kurang-kurangi, pilih yang mana untuk kebahagiaanmu, yang mana memiliki fungsi yang jelas. Oke teman-teman, yang keempat, mewujudkan kerapian yang berkelanjutan. Pun menjadi lebih, ini sangat sulit. Ini saya berusaha teman-teman untuk terus konsisten berada di mewujudkan kerapian yang berkelanjutan ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, kemarin saya sudah sempat mengklasifikasi yang tadi saya bilang yang pertama tadi, kemudian sudah juga sebagian ini saya buang, tapi untuk yang mau saya donasikan ini saya bingung. Aduh, cuman ya mau dibuang atau cuman mau disimpan, tapi kok bagaimana gimana, jadi terakhirnya masih menumpuk bergoni-goni. Alhasil ini hari ini saya bertekad, udah saya pisahkan, yang mau didonasikan, pokoknya besok terakhir sore sudah selesai barang-barang yang barang-barang yang mau didonasikan, buku-buku yang mau dirapikan, sudah akan saya rapikan seperti itu. Dari 1 sampai 4 ini, dengan membersihkan ruangan fisik kita secara fisik dan spiritual dari hati tadi, yang memperbaiki niat kita kepada Allah, dengan ibadah kita yang meningkat, ya, semoga kita akan mencapai ketenangan, yaitu sakinah yang hakiki, baik di hati maupun di lingkungan sekitar kita, sehingga kita sebagai umat Islam, sebagai fansnya Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu, kita bisa menjadi lebih tenang, hidup bahagia, dan hidup minimalis. Mungkin sampai sini aja video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, disclaimer sebentar teman-teman, saya memang guru, tapi saya di bidang agama maupun di dalam hijrah saya ini, dan mencari seponggolan idol saya Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu itu masih baru. Jadi saya harap teman-teman bisa kita sama-sama bantu, dan teman-teman bisa juga tulis di komentar apa-apa aja mungkin yang bisa saya perbaiki ke depannya, dan mungkin kita bisa melanjutkan dengan grup di Instagram, ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di hari kedua hijrah bersama mengikuti Ummu Syaidah Aisyah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.